Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peran dan Mereview Teori dalam Penelitian Kualitatif. Kami kelompok 6 yang terdiri dari Indah Permatasari, Ismail Pangaribuan, Marlina, dan Muhammad Sandia Purba. Baiklah, ini penjelasan dari kami, yaitu pemateri pertama sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sandia Purba dari kelompok 6 pemateri pertama akan menjelaskan tentang peran teori dalam penelitian kualitatif. Silverman mengatakan bahwa teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian, di mana seiring perkembangan zaman, teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial yang ingin diteliti. Teori menghubungkan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterapkan oleh variabel jelas kelihatan. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif ini bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Pada penelitian kualitatif, teori-teori tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan kerangka pikir dalam menyusun hipotesis, melainkan penelitian kualitatif bekerja secara induktif dalam rangka menemukan hipotesis. Teori berfungsi sebagai alat. Maksudnya, teori yang ada pada peneliti dapat melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap fenomena yang ditemui. Dan teori juga berfungsi sebagai tujuan. Maksudnya bahwa temuan penelitian dapat dijadikan suatu teori baru. Dalam penelitian kualitatif, jumlah teori yang dimiliki oleh peneliti harus lebih banyak karena harus disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti di lapangan. Dikarenakan bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun penelitian kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Peneliti kualitatif juga dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran teori dalam penelitian kualitatif. Para peneliti kualitatif menggunakan teori dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Yang pertama, teori digunakan oleh peneliti kualitatif untuk memaparkan fenomena yang akan ditelitinya, atau untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, atau untuk memberikan landasan filosofis dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, teori digunakan oleh peneliti kualitatif sebagai kerangka teoritis, atau minimal sebagai pembanding dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ketiga, teori menjadi endpoint atau titik akhir dalam laporan penelitian grounded theory. Sebab pada penelitian ini, peneliti akan menemukan suatu teori baru yang didapatkan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, jenis-jenis penelitian kualitatif tidak secara eksplisit menggunakan teori tertentu. Contohnya, dalam
pendekatan fenomenologi. Misalnya, seorang peneliti merumuskan pengalaman hidup tertentu berdasarkan partisipan tanpa menggunakan teoritis tertentu. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina. Saya akan menyampaikan mengenai mereview teori dalam penelitian kualitatif. Sebuah teori atau sebuah kerangka teoritis dapat memberikan kepada seorang peneliti baik cara berpikir dan cara memandang realitas, khususnya fenomena yang akan ia teliti. Bagaimana teori digunakan akan mempengaruhi dalam penempatan penelitian kualitatif tersebut. Adapun maksud dari mereview teori ini adalah tata cara mengulas suatu teori dalam penelitian kualitatif itu. Ada beberapa tata cara menurut para peneliti, yaitu menurut Wu dan Volcker. Tata cara peneliti memilih teori dalam penelitian kualitatif ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu pahamilah landasan filosofis dan teoritis dari desain penelitian kualitatif yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, paparkan sebuah kerangka yang sesuai dengan fenomena yang akan kita teliti. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perlakukanlah teori atau kerangka teoritis ini secara kritis, lentur, dan kreatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, di mana materi tersebut ialah tips penggunaan teori dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah kita pastikan dulu teori tersebut dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif tersebut. Apakah bisa, apakah tidak. Jadi kita dalam menggunakan teori itu kita terapkan dulu bisa atau tidak diterapkan. Dan yang kedua itu ialah setelah bisa diterapkan, maka kita identifikasikan bagaimana penjabaran teori tersebut dan penggunaannya, apakah sebagai apron, endpoint penelitian maupun perspektif advokasi. Dan yang ketiga yaitu tempatkan teori tersebut di dalam naskah penelitian kita di tempat yang tepat dan di tempat tujuan yang kita teliti tersebut. Baiklah, itu yang dapat kami presentasikan pada makalah kami tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf dalam penyampaian kata, baik kata yang salah maupun kata yang benar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.